Pejabat Eropa terkejut dengan kemampuan roket milisi Palestina dan Jihad Islam. Konflik Israel dan milisi Palestina yang berakhir dengan gencatan senjata pada Jumat menunjukkan kemampuan kelompok perjuangan Palestina untuk membangun persenjataan roket buatan sendiri, sebagian besar dengan bahan sipil dan bantuan teknis Iran, kata para analis dan pejabat. Rendahnya biaya senjata dan kebutuhan untuk membangun kembali Gaza membuat Israel dan komunitas internasional bingung bagaimana memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza, namun ingin tetap menjaga barang-barang biasa seperti pipa, gula, dan beton agar tidak digunakan untuk keperluan militer. Pejabat saat ini dan mantan tidak melihat jawaban yang mudah dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menutup bahkan daerah yang relatif kecil seperti Gaza dan untuk mencegah barang-barang untuk rekonstruksi diubah menjadi roket buatan lokal. Milisi Palestina dan sesama kelompok militan Palestina Jihad Islam, keduanya dianggap organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat, telah meningkatkan kuantitas dan kualitas roket mereka sejak konflik Gaza terakhir dengan Israel pada 2014. Kami sangat terkejut dengan kemampuan milisi Palestina kali ini. Mereka memiliki roket jarak jauh yang tidak mereka miliki sebelumnya. Itu semua tergantung pada Iran, kata seorang pejabat senior Eropa yang tidak mau disebutkan namanya, dikutip dari Reuters 24 Mei 2021. Militan milisi Palestina menggunakan peluncur roket A-120 yang memiliki jangkauan sekitar 120 km untuk membalas serangan udara Israel ke wilayah Gaza. Roket itu mirip dengan R-120 yang dibanggakan milisi Palestina sebagai roket jarak jauh buatan dalam negeri yang pertama kali ditembakkan dalam perang 2014, EurasianTimes.com. Israel mengatakan milisi Palestina, Jihad Islam, dan kelompok militan lainnya menembakkan sekitar 4.360 roket dari Gaza selama konflik terbaru, di mana sekitar 680 roket jatuh ke jalur Gaza. Pencegat Iron Dome Israel diaktifkan melawan roket yang mengancam pusat populasinya, memiliki tingkat penembakan yang berhasil sekitar 90%, kata militer. Dikatakan 60 atau 70 roket masih menghantam pusat populasi, menyiratkan tingkat akurasi sekitar 15%, yang lainnya jatuh di area terbuka, namun memicu kepanikan dan membuat orang Israel mencari tempat berlindung. Mayoritas roket, kata para analis, adalah roket jarak pendek, tidak canggih, dan buatan sendiri. Roket itu sangat mudah dibuat dan mereka menggunakan pipa logam. Roket sering percaya atau tidak akan menggunakan detritus dari rudal Israel, kata Daniel Benjamin, mantan koordinator kontraterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Seorang pejabat milisi Palestina, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompoknya telah mengembangkan keahliannya sendiri dalam memproduksi roket dan tidak membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperketat blokade di Gaza untuk membatasi kemampuan perlawanan akan sia-sia, katanya kepada Reuters melalui telepon dari Mauritania, tempat dia berkunjung. Kelompok militan Palestina telah menggunakan roket selama bertahun-tahun sebelum penarikan sepihak Israel dari Gaza pada tahun 2005. Pemukiman Gaza sering menjadi sasaran tembakan mortir dan roket jarak pendek dari kota-kota terdekat Palestina. Roket hanya menjadi senjata utama bagi milisi Palestina setelah penghalang militer yang mulai dibangun Israel di sekitar dan melalui tepi barat yang diduduki pada tahun 2003, mempersulit pengebom bunuh diri dan pria bersenjata untuk menyeberang ke Israel dan melakukan serangan. Milisi Palestina dan Jihad Islam menyelundupkan rudal buatan pabrik melalui Sinai, Mesir, hingga Presiden Mohamed Mursi digulingkan pada 2013. Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis setelah dia digantikan oleh Presiden Mesir saat ini Abdel Fattah al-Sisi. Kairo sebagian besar menutup rute itu dengan menghancurkan terowongan ke Gaza. Tindakan keras Mesir memicu apa yang oleh seorang pejabat Israel disebut sebagai pergeseran strategis oleh milisi Palestina untuk mengembangkan kemampuan fabrikasi roket lokal dengan bantuan Iran yang disediakan baik oleh orang Iran yang mengunjungi Gaza dan warga Gaza yang bepergian ke luar negeri.
Sekarang, sumber-sumber Israel dan Palestina mengatakan para gerilyawan menggunakan dana dan instruksi Iran untuk membuat roket di dalam Gaza yang memiliki jangkauan 200 km atau lebih. Beberapa dengan hulu ledak yang membawa ratusan kilogram TNT dan pecahan peluru. Seorang pejabat keamanan Iran mengatakan milisi Palestina sekarang memiliki setidaknya 3 pabrik bawah tanah untuk memproduksi roket di Gaza. Di hari-hari terakhir konflik, pemimpin jihad Islam Ziad al-Nakhala membanggakan kemampuan kelompoknya untuk mengimprovisasi senjata dari bahan sehari-hari. Dunia yang sunyi harus tahu bahwa senjata kami yang kami gunakan untuk menghadapi persenjataan paling canggih yang diproduksi oleh industri Amerika adalah pipa air yang diubah oleh insinyur perlawanan menjadi roket yang Anda lihat, katanya pada hari Rabu. Uang dalam banyak hal bukanlah masalahnya. Qatar dengan persetujuan Israel telah memberikan dana besar kepada milisi Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Dengan beberapa penghitungan jutaan dolar sebulan terutama untuk membayar gaji pegawai pemerintahan, beberapa di antaranya kemudian dapat disedot. Ini bukan ilmu roket, jadi untuk berbicara, seorang pria dari Qatar datang setiap bulan dengan koper uangnya ditemani oleh tentara Israel untuk membayar staf administrasi milisi Palestina. Uang itu kemudian menghilang, kata pejabat senior Eropa. Seorang diplomat Iran di kawasan itu mengatakan jutaan dolar telah diserahkan kepada perwakilan milisi Palestina hampir setiap bulan, baik dibawa ke Gaza atau negara-negara tetangga. Ini tidak berarti uang selalu datang dari dalam Iran. Kami memiliki bisnis yang mendanai milisi Palestina dan itu bukan rahasia, kata diplomat itu yang berbicara tanpa menyebut nama. Seorang pejabat barat yang memantau aktivitas milisi Palestina dengan cermat mengatakan kelompok itu mampu memanfaatkan portofolio investasi senilai ratusan juta dolar di perusahaan di seluruh Timur Tengah. Ia mengendalikan sekitar 40 perusahaan di Turki, UEA, Sudan, Arab Saudi, dan Aljazair yang sebagian besar berurusan dengan real estate dan infrastruktur, kata pejabat. Seorang pejabat kedua mengatakan kelompok itu juga dapat memperoleh sumber daya dari badan amal yang bersimpati pada perjuangannya di seluruh Eropa. Seorang juru bicara Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan Washington akan terus bekerja untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang mendukung milisi Palestina, sambil terus menekan mitra asing untuk menerapkan sanksi dan mengambil tindakan terhadap kelompok itu sendiri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa bantuan akan dikirim dengan cepat ke Gaza, tetapi dikoordinasikan dengan otoritas Palestina. Saingan milisi Palestina yang didukung Barat di tepi barat yang dijajah Israel dengan tidak mengizinkan milisi Palestina untuk mengisi kembali persenjataan militernya. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kemungkinan akan membutuhkan pemantauan di lapangan dan tidak jelas apakah milisi Palestina akan mengizinkan atau siapa yang mungkin melakukannya.